Salam jumpa para mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa program studi S1 PGSD. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang topik air dan bagaimana merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan asesmen di dalam kelas. Ada beberapa topik yang berkenaan dengan air, yaitu A. Tenggelam, melayang, dan terapung. B. Manfaat air bagi kehidupan. C. Siklus air. D. Pencemaran air. Akan tetapi dalam tayangan berikut ini akan ditampilkan dua subtopik, yaitu 1. Manfaat air bagi kehidupan dengan pendekatan tematik atau terpadu. 2. Pencemaran air dengan pendekatan sains teknologi masyarakat atau STM. Saudara mahasiswa, simaklah tayangan video berikut dan setelah itu dilanjutkan dengan mendiskusikan kelebihan dan kelemahan dari cara guru mengajarkan subtopik air tersebut dengan rekan sejawat Anda dan tutor atau instruktur. Adapun model pembelajaran dalam video program ini dirancang untuk pembelajaran kelas 4 SD. Sebelum mengajar, persiapan yang harus Anda lakukan adalah menyiapkan materi pelajaran, membuat handout atau LKS, merancang pertanyaan yang akan diajukan, dan melakukan uji coba alat dan bahan atau alat peraga. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan minggu lalu, yaitu topik air. Nah anak-anak, dalam benak kalian, kira-kira menurut kalian, menurut pendapat kalian, hal-hal apa saja yang berkenaan dengan topik air ini? Ya? Air untuk minum. Ya, siapa lagi? Air untuk mencuci. Ya, ada lagi? Air sebagai sumber energi. Ya, siapa lagi? Air dapat menguap. Bagus. Uap air menjadi hujan. Iya, ada lagi? Pencemaran air. Bagus semua pendapat kalian. Nah, dari beberapa pendapat kalian, kita akan mencoba untuk mengelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah sifat benda dalam air. Sifat-sifat benda dalam air ini akan terbagi menjadi 3, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Kemudian yang kedua adalah manfaat air bagi kehidupan. Manfaat air bagi kehidupan itu bisa sebagai sumber energi dan sebagai transportasi. Di samping air bermanfaat bagi kehidupan manusia, air juga bisa merugikan bagi manusia. Air apa saja yang merugikan bagi manusia? Yaitu gelombang tsunami, badai, dan banjir. Bagian yang ketiga adalah siklus air.
penguapan, pengembunan, yang ketiga adalah hujan. Kemudian bagian yang keempat adalah pencemaran air. Bagian yang keempat pencemaran air ini meliputi penjernihan air dan penyaringan air. Nah anak-anak, kita telah memiliki 4 kelompok hal-hal yang berkenaan dengan air. Jika kalian semua mempelajari dengan sungguh-sungguh dan membuat catatan-catatan yang penting, niscaya kalian akan menjadi seorang ahli atau seorang pakar dalam bidang ini. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan materi pembelajaran dengan sub pokok bahasan manfaat air bagi kehidupan. Nah, coba sekarang sebutkan manfaat apa saja air itu bagi kehidupan. Untuk diminum, untuk dimasak, dan untuk keperluan mandi. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Untuk keperluan transportasi. Ya, siapa lagi? Sebagai tempat rekreasi. Ya, ada lagi? Untuk pembangkit tenaga listrik. Bagus semua jawaban kalian tadi, semua sudah benar. Sekarang kita membentuk kelompok menjadi 4-4. Nah, nanti Ibu bagikan LKS, kalian bekerja dalam kelompok. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKS yang tadi Ibu bagikan. Sekarang bekerja dalam kelompok. Ya anak-anak, coba kegiatan 1 untuk LKS 02-nya apakah sudah selesai? Ya, bagus. Sekarang coba wakil dari kelompok A membacakan hasil kerja kelompoknya untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kegiatan sehari-hari yang menggunakan air adalah menggosok gigi, mandi, mencuci, dan memasak. Untuk kegiatan 2, hampir semua hewan piaraan memerlukan air, misalnya ayam, kucing, kambing, burung merpati, sapi. Bagus. Sekarang coba lanjutkan wakil dari kelompok B untuk membacakan hasil kegiatan 3. Dari gambar untuk kegiatan 3, di rumah air digunakan antara lain untuk minum, memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, mandi, menyiram pohon. Nah anak-anak, ternyata air sangat berguna sekali bagi kehidupan kita. Sekarang coba urutkan manfaat air dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Air untuk minum, memasak, mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, menyiram pohon. Nah, itulah anak-anak, banyak manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang lanjutkan untuk kegiatan 4. Coba wakil dari kelompok C untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Ketika garam dapur dimasukkan dalam air lalu diaduk, garamnya jadi menghilang. Kemana hilangnya garam tadi? Larut dalam air tadi. Benar. Silahkan lanjutkan hasil kerjanya. Pada saat pasir dimasukkan dalam gelas lalu diaduk, air menjadi keruh setelah didiamkan sebentar. Pasirnya dan kotoran lainnya mengendap kembali. Sedangkan gula pasir larut seperti halnya garam dapur. Mengapa pasir tidak larut dalam air? Air tidak dapat melarutkan pasir, akan tetapi kotoran-kotoran lainnya sebagian dapat larut. Selain garam, gula pasir, dan kotoran, apalagi yang larut dalam air? Sabun, Bu. Vitamin. Dari percobaan tadi, apakah yang dapat kalian simpulkan? Air dapat melarutkan banyak benda-benda.
Karena air dapat melarutkan bermacam-macam benda, sehingga air disebut sebagai pelarut universal. Sekarang, lanjutkan untuk kegiatan 5 sampai dengan kegiatan 7. Jika kalian telah membawa artikel dari rumah, sekarang buka dan baca untuk masing-masing kelompok. Apakah artikel atau tulisan yang berkenaan dengan manfaat air bagi kehidupan telah kalian bawa? Bagus. Sekarang coba ceritakan dan bacakan isi artikelmu itu. Judul artikelnya, penduduk rela antri berjam-jam untuk mendapatkan air bersih. Bagus sekali. Nah, sekarang Bu Guru beri waktu 10 menit untuk kalian baca isi artikelmu dan diskusikan dalam kelompok. Saudara mahasiswa, dalam tayangan tadi terlihat guru menggunakan berbagai sumber belajar, seperti artikel, clipping koran, bacaan lain yang relevan dengan topik yang diajarkan. Pada saat ini, informasi yang terdapat di internet juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Saudara pemirsa, silakan Anda ikuti tayangan selanjutnya. Apakah ada hal-hal yang tidak kamu mengerti dari artikelmu tadi? Tidak, Bu. Sekarang, coba giliran kelompok D untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Selain untuk minum, memasak, mandi, air juga digunakan sebagai sarana transportasi. Di beberapa daerah Indonesia memiliki sungai-sungai yang lebar dan dalam. Di samping itu, sungai itu juga dapat dilewati perahu atau kapal sampai jauh di pedalaman, sehingga air juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi. Bagaimana dengan air sebagai pusat pembangkit tenaga listrik? Tenaga air juga dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Misalnya di Waduk Jatiluhur, air dialirkan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Untuk selanjutnya, energi listrik tadi dimanfaatkan untuk penerangan di rumah, penerangan di jalan, untuk nonton TV dan sebagainya. Ya, bagus. Bagaimana dengan air untuk rekreasi dan olahraga? Di beberapa tempat air dijadikan sebagai sarana rekreasi. Misalnya air laut di Ancol Jakarta, di pantai Cerita Selam, dan sebagainya. Sedangkan air untuk sarana olahraga, misalnya kolam renang yang dirancang khusus untuk kejuaraan seperti di Senayan Jakarta, atau untuk selancar air di danau atau di pinggir pantai. Bagus sekali. Apakah ada yang mau menambahkan? Di daerah saya ada juga tempat yang biasa digunakan untuk lomba dayung. Bagus sekali, jawaban kalian semua benar. Menarik sekali bukan pelajaran kita sekarang? Nah, anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu yang akan datang dengan materi yang baru. Saudara pemirsa, itulah tadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru. Untuk selanjutnya, silakan simak tayangan berikut tentang subtopik pencemaran air. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan minggu lalu, yaitu pencemaran air. Coba anak-anak, apakah kita hidup bisa tanpa ada air? Tidak, Bu. Ya, bagus. Coba sekarang Audi. Apakah makhluk hidup lain pun apakah dapat hidup jika tidak ada air? Tidak, Bu. Sekarang coba Revan, apa syarat-syarat air yang bisa kita gunakan untuk minum, untuk mandi, atau untuk keperluan yang lainnya? Harus bersih, harus sehat, harus steril, dan sebagainya. Sekarang, apakah ada yang mau menambahkan? Warnanya harus bening. Ya, bagus.
Nah, itulah anak-anak, jawaban kalian benar sekali. Ya, anak-anak, apakah kalian pernah mandi air hujan? Mbak, kira-kira bagaimana waktu air hujan? Kalau mandi air hujan, air di tanah dan air menjadi keruh. Iya, betul. Bagus sekali. Bu, mengapa sehabis turun hujan air sungai menjadi keruh? Apakah ada yang mau menjawab pertanyaan teman kalian tadi? Karena air hujan telah bercampur dengan tanah dan sebagainya. Iya, betul. Bagus sekali. Sekarang, coba apakah ada yang tahu bagaimana caranya menjernihkan air? Belum, Bu. Ya, sekarang anak-anak coba perhatikan. Di sini Ibu telah menyediakan 3 buah gelas. Ya, gelas A, B, C. Kira-kira di antara ketiga gelas ini, manakah yang layak untuk kita minum? Gelas yang A. Mengapa? Karena airnya jernih. Kalau airnya jernih, apakah sudah layak kita minum? Belum tentu. Ya, airnya jernih. Kira-kira syarat apa saja yang diperlukan agar air itu bisa kita minum atau kita gunakan? Belum tahu, Bu. Untuk menjawab pertanyaan itu, sekarang kalian berkelompok 4 orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan kerjakan LKS 04. Saudara mahasiswa, dalam tayangan tadi terlihat guru mengangkat masalah sederhana yang ada di lingkungan ke dalam ruang kelas. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, menggiring siswa untuk mempelajari materi yang diajarkan, yaitu pencemaran air. Silakan Anda ikuti tayangan selanjutnya. Apakah ada kesulitan dalam melakukan percobaan tadi? Tidak, Bu. Coba sekarang wakil dari kelompok A untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Warna air berubah setelah proses penyaringannya, warnanya lebih jernih. Coba bandingkan dengan warna air aqua. Apakah warnanya sama? Warnanya hampir sama, Bu. Bagaimana dengan baunya? Air saringan masih bau seperti sebelum disaring, sedangkan kekeruhan air menjadi berkurang. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyaringan dengan cara mengedapkan kotoran terlebih dahulu. Ya, bagus. Apakah ada yang mau bertanya? Apa gunanya penambahan kain atau kapas pada proses penyaringan, Bu? Ada yang bisa menjawab? Untuk menyaring kotoran yang halus, Bu. Ya, betul. Memang kapas gunanya adalah untuk menyaring kotoran-kotoran yang halus. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan 2 dan coba kelompok B untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Terbentuk endapan di dasar wadah, warna endapan agak coklat gelap. Bagus. Coba sekarang perhatikan. Apakah ada yang masih bertanya? Mengapa pada saat penambahan tawas, kotoran lebih cepat menggumpal bila dibandingkan dengan dibiarkan saja? Coba kalian pikirkan, mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin tawas bersifat dapat mengendapkan kotoran. Benar? Ada yang mau menambahkan? Ya, Fahmi. Dengan penambahan tawas, maka proses penyaringan menjadi lebih cepat. Ya, jawaban kalian tadi
Benar semua. Nah anak-anak, bagaimana dengan percobaan tadi? Menarik sekali bukan? Iya, Bu. Nah, sekarang air yang bagaimana yang bisa kita gunakan untuk memasak dan kita gunakan untuk minum? Warna air bening. Terus, apalagi? Bagaimana dengan baunya? Ya. Air tidak berbau. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Air harus bersih dan sehat. Apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan kita tadi? Agar air dapat dijadikan air minum atau keperluan memasak, maka air harus tidak berwarna, tidak berbau, dan samping itu air juga harus bersih dan sehat. Saudara mahasiswa, untuk dapat mengaktifkan siswa dalam mempelajari IPA, kita dapat menggunakan berbagai sumber, termasuk artikel yang mengangkat permasalahan aktual yang terjadi di lingkungan siswa, atau menggunakan berbagai sumber lain yang ada di lingkungan sekitar kita. Berbagai informasi juga dapat diakses di internet dengan sangat mudah dengan biaya yang relatif murah. Kami berharap tayangan video BMP ini memberi manfaat bagi Anda untuk mengajarkan IPA di SD. Terima kasih dan sampai jumpa dalam tayangan program video lainnya.